Banyak orang membicarakan evolusi tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup. Dengan demikian dapat terjadi bermacam-macam perbedaan pengertian. Dari pembahasan ini, kami berusaha untuk memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai teori evolusi. Jadi evolusi sudah disebut-sebut sejak masa Yunani kuno beberapa abad sebelum tahun Masehi. Pertama, teori evolusi menurut ahli filsafat Heraklitus, kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi, yang sangat berpengaruh kepada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Heraklitus mengatakan bahwa semua itu berubah, tidak ada yang tetap. Sampai sekarang ajaran Heraklitus mendapat perhatian dalam ilmu manajemen. Para manajer harus selalu siap menghadapi perubahan yang pasti akan terjadi, karena tanpa perubahan tidak akan ada kemajuan. Yang kedua, teori evolusi menurut Anaximander, seorang ahli filsafat pada masa Yunani kuno, kurang lebih abad ke-6 sebelum Masehi, berpendapat bahwa manusia muncul dari nenek moyang yang mirip dengan ikan. Adalah sangat mengherankan bahwa spekulasi Anaximander ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian modern, bahwa embrio ikan, kura-kura, ayam, lembu, dan manusia sangat mirip satu dengan yang lain. Yang berikut, di antara bapak-bapak gereja pada zaman pertengahan, St. Agustinus pada abad ke-3 Masehi memberikan tafsiran bahwa tulisan mengenai penciptaan atau kreasi dalam Alkitab bersifat lebih simbolik ketimbang literal, dan percaya bahwa makhluk hidup yang pada mulanya diciptakan Tuhan setelah itu dapat mengadakan evolusi. Sayangnya pendapat Agustinus tidak mendapat perhatian dari pimpinan-pimpinan gereja sesudahnya, sehingga mereka menentang pikiran mengenai evolusi makhluk hidup. Lebih singkatnya, di samping kreasi oleh Tuhan, makhluk hidup juga mengalami evolusi. Yang berikut, ahli biologi Swedia, Carl von Linné atau Carolus Linnaeus, pada tahun 1707 sampai tahun 1778 yang diberi gelar Bapak Taksonomi Biologi. Linnaeus berpendapat bahwa sejak dulu ciptaan itu bertingkat-tingkat, membentuk rantai besar atau tangga ciptaan, atau Great Chain of Being yang tidak terputus-putus, mulai dari mineral ke bentuk yang lebih kompleks seperti karang, polip, tumbuhan, hewan tulang belakang, ikan, burung, mamalia, kera, dan juga manusia. Yang berikut, ahli pengetahuan alam Perancis Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai tahun 1829. Jean-Baptiste de Lamarck adalah orang pertama yang memikirkan evolusi secara menyeluruh. Menurut Lamarck, evolusi makhluk hidup terjadi karena sifat yang diperoleh suatu individu selama hidupnya dia wariskan kepada keturunannya. Teori ini mengatakan bahwa akibat yang terjadi karena dipakai atau tidak dipakainya suatu alat dapat diwariskan, yang dikenal sebagai Lamarckisme. Yang berikut, teori evolusi menurut Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai tahun 1882. Darwin berpendapat bahwa makhluk hidup mengalami evolusi karena adanya variasi dalam populasi dan karena adanya seleksi alam. Pendapat ini biasanya disebut sebagai Darwinisme. Selanjutnya mengenai evolusi manusia ditulis oleh Darwin dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man pada tahun 1871. Di samping seleksi alam, Darwin menambahkan seleksi seksual, di mana individu-individu dari jenis yang sama, khususnya yang jantan, bersaing untuk mendapatkan jodoh. Individu yang lebih menarik bagi lawannya akan mempunyai lebih banyak keturunan ketimbang yang kurang menarik. Dengan demikian, sifat-sifat dari pemenang dalam persaingan ini akan mewarisi kepada keturunan-keturunannya dan akan menjadi lebih banyak dan lebih kuat pada generasi-generasi berikutnya. Nah, perlu untuk kita catat bahwa Darwin tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera.
Dia mengatakan bahwa manusia dan kera merupakan keturunan yang dimodifikasi dari pendahulu primatanya. Yang berikut teori evolusi menurut seorang ahli filsafat Inggris yang sangat terkenal dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas, yaitu Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai tahun 1903. Setelah membaca tulisan Darwin pada tahun 1864 dalam bukunya Principles of Biology, membuat satu frasa yang berbunyi survival of the fittest, yang dapat bertahan adalah yang paling dapat menyesuaikan diri. Suatu penjelasan yang sangat mirip dengan seleksi alam. Spencer mengatakan bahwa evolusi tidak hanya terjadi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku pada sosiologi dan etika. Spencer berpendapat bahwa semua struktur dalam alam semesta atau universe berkembang dari sesuatu yang homogen, sederhana, tidak terdiferensiasi, menjadi suatu heterogenitas yang kompleks dan terdiferensiasi, disertai dengan proses interaksi yang lebih kuat antara bagian-bagiannya. Yang berikut seorang peneliti Inggris, Alfred Russel Wallace, pada tahun 1823 sampai tahun 1913, sehabis melakukan penelitian di lembah Amazon, Brasil, Amerika Selatan, melakukan penjelajahan di banyak tempat di Indonesia, terutama di Indonesia Timur pada tahun 1854 sampai tahun 1862. Dari hasil penelitiannya yang cukup meluas, Wallace sampai pada kesimpulan mengenai adanya evolusi pada makhluk hidup yang disebabkan seleksi alam. Tulisan ini yang kelak dikenal sebagai Letter from Ternate. Johann Gregor Mendel, seorang rohaniwan di Brno, Cekoslowakia pada tahun 1866, mempublikasikan hasil penelitiannya tentang penghilangan atau pembastaran keperi. Hasil penelitiannya kurang dikenal karena dituliskan dalam jurnal setempat. Dan pada tahun 1900, Correns di Perancis, Fontessermark, Cekoslowakia, dan Hugo de Varies di Belanda yang bekerja sendiri-sendiri memperoleh hasil yang sama seperti yang ditemukan oleh Mendel, sehingga pewarisan sifat ini disebut sebagai hukum Mendel. Kita perlu mengetahui pendapat Teilhard di Kardin pada tahun 1881 sampai 1955 mengenai evolusi. Teilhard adalah seorang pastor Katolik dan seorang ahli paleontologi yang berusaha untuk mensintesiskan ilmu pengetahuan dan agama Kristen. Selanjutnya, pada tahun 1923 sampai 1946, dia bekerja di Cina dan turut serta dalam penemuan fosil manusia Peking. Dia mengatakan bahwa dalam memikirkan evolusi tidak hanya memperhatikan masa lampau, tetapi juga memperhatikan masa depan. Ia menulis buku The Phenomena of Man yang naskahnya diselesaikan pada tahun 1947. Dalam bukunya, Teilhard mengatakan bahwa substansi berkembang dari sesuatu yang tidak terdiferensiasi menjadi buku yang lebih terorganisasi yang mempunyai struktur yang semakin kompleks. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1953, S.L. Miller di Amerika Serikat mencoba menjelaskan terjadinya kehidupan pertama kali di dunia. Dia melakukan percobaan dengan membuat loncatan-loncatan listrik selama 1 minggu melalui ruangan yang berisi gas metana, amoniak, hidrogen, dan uap air. Miller memperkirakan bahwa campuran gas ini mirip dengan gas-gas yang terdapat di permukaan bumi sebelum adanya makhluk-makhluk hidup. Dan yang terakhir, Profesor Dr. Haryono Sumangon mengatakan bahwa teori evolusi dan taksonomi modern dalam pidato ilmiah, ia beri judul bahwa kita tidak dapat mengajarkan taksonomi tumbuhan ataupun hewan tanpa dasar teori evolusi.